Rekan-rekan sekalian, setelah kita mempelajari vokal, sekarang mari kita mengenal lebih jauh mengenai konsonan dalam bahasa Korea dan bagaimanakah konsonan-konsonan tersebut dilafalkan serta dituliskan dalam Hangul. Adakah yang tahu berapa jumlah konsonan dalam bahasa Korea? Konsonan dalam bahasa Korea berjumlah 19 buah. Masih ingatkah berapa tadi jumlah vokalnya? Ya, ada 21 buah. Jadi, dalam bahasa Korea atau juga dalam huruf Hangul terdapat 21 vokal dan 19 konsonan. Dibandingkan dengan bahasa Indonesia, jauh lebih banyak ya. Teman-teman, bagaimanakah bentuk huruf konsonan dalam Hangul diciptakan? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bentuk konsonan dibuat dengan meniru bentuk organ pengucapan atau organ artikulasi saat menghasilkan suara konsonan tersebut. Konsonan G atau yang biasa disebut dengan konsonan giok dibuat dengan meniru bentuk pangkal lidah yang menutupi tenggorokan, seperti yang terlihat pada gambar pertama. Kemudian, bentuk konsonan N atau yang biasa disebut dengan konsonan nien menirukan bentuk lidah yang menyentuh bagian belakang pangkal gigi. Coba perhatikan gambar kedua. Selanjutnya, dari gambar ketiga atau gambar yang ada di tengah, kita bisa melihat bahwa bentuk konsonan me atau miem dibuat dengan cara meniru bentuk bibir. Gambar keempat menunjukkan bahwa bentuk huruf konsonan siut meniru bentuk gigi. Dan yang terakhir, melalui gambar terakhir atau yang paling kanan, kita bisa melihat bahwa bentuk konsonan lingkaran atau bulatan diciptakan dengan meniru bentuk tenggorokan saat menghasilkan suara tersebut. Baik, bagaimana kalau kita terlebih dahulu mempelajari lebih dalam mengenai jenis konsonan berikut ini? Sambil mendengarkan CD, silahkan menirukan pelafalannya. 그, 느, 느, 드, 드, 르, 르, 무, 무, 부, 부, 스, 스, 응, 응, 즈, 즈, 흐, 흐. Sudahkah Anda menirukan semuanya? Sekarang, sambil mendengarkan sekali lagi, coba tuliskanlah konsonan-konsonan tersebut. Ingat, tulislah sesuai dengan urutannya, seperti yang telah dicontohkan di dalam tabel. 그, 느, 드, 르, 무, 부, 스, 응, 즈, 흐. Kita lihat konsonan G atau giok ditulis dengan cara membuat garis horizontal dari kiri ke kanan dan kemudian menurun dalam satu goresan. Contoh yang lain, konsonan miem dibuat dalam 3 kali goresan. Goresan yang pertama adalah membuat garis vertikal dari atas ke bawah. Goresan kedua membuat garis dari kiri ke kanan diawali dari ujung atas garis vertikal tadi, dan kemudian langsung turun ke bawah. Selanjutnya, goresan ketiga adalah
membuat garis dari kiri ke kanan, dari ujung bawah goresan pertama tadi ke kanan menuju ujung bawah goresan ketiga. Coba perhatikan dengan baik gambar yang ada. Kemudian, bagaimanakah caranya membuat lingkaran atau bulatan? Ada berapa goresan? Ya, bulatan dibuat dalam satu goresan saja. Dimulai dari atas, membuat lingkaran berlawanan dengan arah jarum jam. Silahkan mencermati dengan baik cara penulisan konsonan seperti yang dicontohkan dalam gambar. Ingatlah dengan baik jumlah goresan dan arah goresannya. Apakah Anda sudah selesai menuliskan semuanya? Jika sudah, sekarang sekali lagi dengar dan tirukan pelafalan konsonan tersebut. 그, 느, 드, 르, 무, 부, 스, 응, 즈, 흐. Teman-teman, ada satu hal yang harus diketahui, sesuatu yang sangat penting, yaitu apabila bentuk bundar atau lingkaran menjadi huruf pertama pada sebuah suku kata, maka huruf ini tidak ada suaranya atau tidak disuarakan. Namun, apabila lingkaran atau bentuk bundar ini menjadi huruf terakhir di sebuah suku kata, maka disuarakan atau dibaca dengan suara sengau eng, atau yang dalam bahasa Indonesia disuarakan sama dengan huruf mati NG. Ya, saya ulangi lagi ya. Jika berada di depan vokal, maka konsonan bundar ini tidak bersuara atau tidak disuarakan. Misalnya, jika konsonan bundar diikuti dengan huruf vokal A, maka gabungan huruf konsonan bundar dan huruf vokal A ini dibaca A saja. Kemudian, pelafalan konsonan bundar yang posisinya ada di akhir suku kata bisa dicontohkan dari suku kata berikut ini, yaitu misalnya gabungan konsonan G dan vokal A dibaca ga. Nah, apabila konsonan vokal ga ini di bawahnya ada konsonan bundar, maka suku kata ini dibaca dengan gang. Ya, sekali lagi, konsonan bundar yang menjadi akhir dari sebuah suku kata, atau dengan kata lain, posisinya ada di bawah, dibaca dengan bunyi sengau eng. Jadi, saya tegaskan sekali lagi, posisi konsonan bundar atau lingkaran menentukan cara pelafalannya. Kemudian, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, dalam bahasa Korea, konsonan harus digunakan bersama dengan vokal. Bila konsonan ditulis bersama dengan vokal vertikal, maka konsonan tersebut ditulis di sebelah kiri vokal. Dan bila konsonan tersebut ditulis bersama dengan konsonan horizontal, maka konsonan ditulis di atas vokal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dengan baik gambar yang ada di buku. Untuk bunyi na, vokal vertikal A diletakkan di sebelah kanan konsonan huruf ne. Dan untuk bunyi no, vokal O diletakkan di bawah konsonan ne. Baik, sambil mendengarkan dan menirukan pelafalannya, bagaimana kalau kalian tuliskan gabungan vokal dan konsonan seperti yang dicontohkan di tabel? 1, 그아, 가, 2, 느아, 나, 3, 드아, 다, 4, 르아, 라, 5, 무아, 마, 6, 부오,
보, 7, 소, 소, 8, 오, 9, 조, 조, 10, 허, 호. Ya, tuliskanlah gabungan vokal dan konsonan dalam kotak yang telah disediakan. Ingat, jangan lupa dengan jumlah goresan dan cara menuliskan goresan tersebut ya. Sudahkah Anda menuliskan semuanya? Jika sudah, sekarang silakan tirukan pelafalannya. Coba lafalkan suku kata yang merupakan gabungan konsonan dan vokal tadi. 1. 가, 나, 다, 라, 마, 파, 사, 아, 자, 하, 이, 커, 너, 더, 러, 머, 버, 서, 저, 허, 3. 고, 노, 도, 로, 모, 보, 소, 오, 조, 호. 4. 9, 누, 두, 루, 무, 부, 수, 우, 주, 후, 5. 그, 느, 드, 르, 무, 브, 스, 으, 즈, 흐. 6. 히, 니, 티, 리, 미, 비, 시, 이, 지, 히. Teman-teman, coba perhatikan dengan baik suku kata yang merupakan gabungan antara konsonan G atau giok dan vokal A serta O yang ada di buku. Kalau kita lihat, bentuk konsonan G yang ditulis bersama dengan vokal vertikal A berbeda bentuknya dengan konsonan G yang ditulis dengan vokal horizontal O. Coba perhatikan baik-baik saat digabung dengan vokal vertikal, bentuk G seperti membentuk sudut sekitar 45 derajat. Sedangkan saat ditulis bersama dengan vokal horizontal, G seakan-akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi, ketika menulis huruf konsonan G, jangan lupa memperhatikan kaidah ini ya teman-teman. Setelah belajar membaca dan menulis konsonan, sekarang saatnya berlatih untuk memastikan seberapa jauh Anda telah menguasai masalah konsonan dan juga vokal yang telah kita pelajari. Sudah dilihat bukunya? Ya, kita mulai latihannya ya. Latihan pertama. Coba ucapkan atau lafalkan gabungan konsonan dan vokal yang tertulis di nomor 1 sampai dengan 8. Sudahkah Anda melafalkan semuanya?
Sekarang dengarkanlah CD. Berilah tanda lingkaran pada bagian yang Anda baca dengan benar. 1, 가, 다, 마, 사, 2, 파, 나, 라, 자, 3, 후, 주, 수, 부, 4, 로, 도, 노, 고, 5, 너, 러, 저, 허, 6, 규, 류, 슈, 주, 7, 드, 무, 브, 스, 8, 기, 리, 지, 히. Jika ada bagian yang salah, silakan dengarkan sekali lagi dan kemudian tirukanlah. Latihan selanjutnya, latihan kedua, dengarkan 6 kata berikut ini. Kemudian pilih manakah tulisan yang benar untuk ke-6 kata tersebut. 1, 노래, 2, 가수, 3, 자요, 4, 고리, 5, 허리, 6. 비누. Mari kita lanjut ke latihan ketiga. Dengarkan pelafalan 9 kosakata berikut ini dan jangan lupa untuk menirukannya. 1, 가수, 2, 아기, 3, 네모, 4, 다리, 5, 소리, 6, 모자, 7, 아버지, 8, 사자, 9, 새우. Berikut adalah latihan terakhir untuk bab ini. Ya, dengarkan dan kemudian tuliskanlah 6 kosakata berikut. Sudahkah Anda tulis semuanya? Coba sekarang sambil mendengarkan sekali lagi, tuliskanlah di kotak-kotak yang telah tersedia. 1, 고기, 고기, 2, 나무, 나무, 3, 도로, 도로, 4, 모자, 모자, 5, 버스, 버스, 6, 바지, 바지.